Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya mencoba menjawab beberapa pertanyaan di konten sebelumnya ya Bunda. Konten yang mengenai telur sebagai makanan bergizi itu. Nah, pertanyaannya, selain telur, makanan apa lagi sih yang sebaiknya diberikan untuk anak usia kurang dari 2 tahun? Mohon disaksikan sampai selesai ya Bunda, supaya informasi yang didapatkannya lebih utuh. Nah, pada prinsipnya Bunda, tidak ada satu bahan makanan yang sempurna yang dapat memenuhi semua kebutuhan anak. Sehingga supaya anak kita mendapatkan gizi yang terbaik, kita harus mengkombinasikan beberapa bahan makanan yang bergizi di dalam MPASI yang kita sajikan untuk anak kita. Apa saja itu? Jadi, dalam makanan yang kita sajikan, MPASI harus mengandung karbohidrat, protein di sini diutamakan adalah protein hewani ya Bunda. Kenapa protein hewani? Nanti kita jelaskan di berikutnya. Lalu juga mengandung lemak serta mengandung mikronutrien yang penting seperti zat besi, zinc, dan lain-lain. Mikronutrien ini juga satu bahan makanan yang sangat penting untuk pertumbuhan. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya Bunda. Mari silahkan siapkan alat tulis dan konsentrasi. Nah, seperti di konten saya sebelumnya, untuk menunjang pertumbuhan yang optimal, semua anak harus mendapatkan bahan makanan yang mengandung asam amino esensial. Yang mana asam amino esensial ini sangat penting untuk pertumbuhan seorang anak. Tentu asam amino esensial yang berkualitas. Untuk itu, kita menggunakan skor asam amino untuk menilai kualitas dari asam amino. Bila skornya lebih dari 100, berarti makanan tersebut mempunyai asam amino yang berkualitas. Nah, sekarang Bunda bisa ikut menilai ya bersama-sama dengan saya. Kita ambil contoh daging ayam. Daging ayam ternyata mempunyai skor asam amino atau asam amino skor AAS itu Bunda 136. Coba kita lihat di keterangan. Ternyata daging ayam mempunyai nilai lebih dari 100 yang artinya mempunyai asam amino yang lengkap, yang artinya berarti berkualitas tinggi. Kita lihat telur mempunyai skor 132 dan Bunda bisa melihat bahan-bahan makanan yang lain. Sebagai perbandingan di Bunda, ada tempe sebagai perwakilan dari protein nabati. Skor asam amino atau asam amino skor AAS-nya ada di nilai 79. Dengan tertulis ada kekurangan asam amino, metionin, dan sistin. Keterangannya nilainya berarti kurang dari 100 dan tidak lengkap. Sehingga masih memerlukan bahan makanan lain sebagai pelengkapnya. Nah, menjawab pertanyaan di judul tadi, jadi jawabannya contoh bahan makanan yang bergizi yang lain yang sebaiknya harus ada di tiap sajian MPASI kita untuk buah hati kita. Contohnya seperti daging ayam, daging sapi, ikan, dan sebagian besar protein hewani yang lain ya Bunda. Itulah mengapa protein hewani lebih dianjurkan dibandingkan protein nabati, terutama untuk anak di bawah 2 tahun. Kenapa? Karena anak di bawah 2 tahun sedang berada di masa-masa emas pertumbuhannya. Selain itu, protein hewani ternyata juga mengandung berbagai mikronutrien yang sangat penting untuk pertumbuhan seorang anak. Nah, Bunda, sekarang kita coba melihat bahan-bahan makanan yang populer diberikan di MPASI selama ini. Kita ambil contoh ya, salah satu saja misalnya pisang. Ternyata pisang mempunyai skor asam amino 62. Artinya skornya kurang dari 100 ya Bunda. Yang artinya pisang memiliki keterbatasan kandungan asam amino di dalamnya. Padahal sering masih lazim kita dengar, kita saksikan bahwa anak-anak terkadang diberi makanan MPASI mulai dari pisang saja. Bisa dibayangkan Bunda, anak akan diberikan bahan makanan yang ternyata tidak mendukung pertumbuhannya. Kita insya Allah bahas bahan-bahan makanan yang populer di konten selanjutnya ya Bunda. Karena kesalahan pemberian makanan ini masih sangat banyak sekali terjadi
dan akibatnya bisa permanen pada anak-anak kita, Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.